Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Pak Kasih Kurikulum dan Kasih Sarpras Kanwil Keberagama Jawa Tengah yang saya hormati, Pak Ketua Pokjawas Provinsi dan seluruh pengurusnya dan kawan-kawan pengurus kabupaten kota, semuanya yang hadir dan yang menyimak di luar Zoom ini yang berbahagia. Saya nggak akan menyampaikan tentang banyak hal. Tadi saya sudah kirim materi ke Pak Ketua, ada materi sosialisasi kalender pendidikan tahun 2020-2021, ada ringkasan panduan kurikulum darurat, dan saya kirim file besar tentang kurikulum yang terbaru, inovasi kurikulum yang baru PMA 184 tahun 2019 ke Mas Asikin. Pertama, Allah sudah berfirman, ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tangfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Ini adalah ayat tentang teknologi. Ini ayat tentang perkembangan pengetahuan dan teknologi. Nah, kawan-kawan, sejak Maret tanggal 15 Indonesia memulai menyatakan darurat COVID-19. Yang sebelumnya kita mengatakan Indonesia bebas corona, ternyata juga setelah itu muncul wabah dan dinyatakan Indonesia darurat corona. Saat itu pula semua kekuatan orang berhenti dan muncul kekuatan baru. Nah, new normal ini sesungguhnya adalah perilaku normal yang baru yang sebetulnya belum ada dan sebelumnya mungkin dianggap asing, jadi biasa, jadi normal. Itu namanya new normal. Dulu Pak Juhair itu jarang pakai peci, tapi karena sekarang Kasih dan di provinsi dan di Kanwil, maka pakai peci itu jadi hal yang wajar dan baru bagi dia, normal. Dulu jarang, sekarang biasa pakai peci sudah normal. Kebalikan saya dulu waktu di Pekalongan, di Grobogan, Salatiga, setiap hari pakai peci. Kalau enggak rasanya kurang. Di Jakarta beda lagi. New normal saya dengan Pak Juhair beda. Ini new normal. Kalau boleh saya katakan, boleh saya contohkan, new normal dalam bidang performance, dalam bidang perilaku, dalam bidang lahiriah. Waktu kecil saya ke madrasah jalan kaki kurang lebih 5 kilo, itu hal yang biasa. Tidak pakai sandal, apalagi sepatu. Kalau hujan, berangkat itu bukunya masuk ke kantong plastik, kresek. Itu biasa, normal. Ternyata buku yang saya bawa waktu itu sudah new normal dibanding orang tua saya. Orang tua saya, kakak-kakak saya belajar nggak pernah bawa buku, bawanya sabak. Sabak pindah ke buku itu adalah new normal bagi yang sabak dasar belakang. Oke, buku skrip itu sudah hampir jarang dipakai anak-anak. Semua sudah pakai buku tulis, buku cetakan. Buku cetakan, ada soal-soal cetakan yang dijual-jual oleh kawan-kawan pengawas itu. Apa namanya apa? Kumpulan soal apa namanya? Apa Mas Zubair? Kumpulan soal namanya apa? LKS. LKS itu new normal waktu itu. Ketika sebelumnya belum ada. Jangankan soal dicetak. Dulu waktu kecil saya ada namanya pelajaran mencongak. Mencongak itu guru mendikte hanya sekali, nggak boleh diulang.
Hilang meneh Itu piye? ternyata itu bekasnya luar biasa, melatih pendengaran, melatih konsentrasi, melatih kedisiplinan. Itu hilang, sekarang hilang, nggak ada lagi. Jadi kalau bapak saya, kakak saya pakai sabak, lalu saya kecilnya pakai buku, anak saya sudah nggak kenal buku sekarang, kenalnya hanya laptop, kenalnya tab. Buku udah nggak kenal. Jadi new normal itu adalah perilaku, kebiasaan-kebiasaan baru yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mungkin, yang dulunya lucu menjadi biasa. Nah, pasca pandemi corona, dan mungkin bahkan saat masih pandemi corona, tapi kita sudah agak tidak di tidak diblokir, tidak di lockdown, tidak dibatasi dengan jangka yang lebih luas, PSBB, tetap kita menuju new normal dalam kehidupan sehari-hari, baik perilaku di kantor, sikap di kantor, termasuk perilaku kerja dan sikap kerja. Ini yang paling penting. Nah, kawan-kawan yang saya hormati, ke depan kawan-kawan pengawas ini harus merubah mindset, merubah paradigma. Bertugas di Kementerian Agama, saya selalu memanjakan dan menganakmaskan pengawas. Daerah-daerah yang pernah saya jajah, yang saya lewati, yang saya lalui, insya Allah pengawas-pengawas itu senang dengan saya karena tak manjakan. Pengawas itu tak anak emaskan. Karena apa? Bagi saya pengawas itu adalah organ Kementerian Agama yang paling utama untuk kita jadikan sebagai penyangga untuk penjaminan mutu. Kita bersyukur pengawas sekarang sudah muda-muda. Sekarang ini pengawas bukan lagi akhiran orang-orang yang mau pensiun ke pengawas, sudah nggak ada lagi. Kalau ada mungkin 1-2 yang tinggal nunggu meninggalnya, mungkin nunggu pensiunnya. Tapi saya yakin sebagian besar sekarang pengawas sudah muda-muda dan anak-anak yang bagus-bagus. Tinggal pemimpin-pemimpinnya bisa nggak memberdayakan pengawas-pengawas ini. Saya cukup sedih. Saya 2 tahun, 3 tahun meninggalkan Pekalongan itu sudah berubah wacananya, sudah berubah kebiasaannya. Dulu pengawas di saat saya di Pekalongan pernah mengalami masa new normal. Dulu pengawas itu ogah-ogahan belajar, pengawas itu orangnya galak. Ketika saya di Pekalongan berubah. New normal pengawas tidak lagi galak. New normal pengawas bukan lagi orang yang malas belajar. Dan nyatanya alhamdulillah di Pekalongan saya 6 tahun setengah, ada yang sampai mau doktor, banyak yang S2, dan ternyata manfaat mereka itu. Ghiroh belajarnya cukup tinggi, tapi saya nggak tahu sekarang Pak Muslimin ada nggak Pak Muslimin tuh? Ada Pak. Mana Muslimin? Ada Muslimin ada? Ada Pak Umar. Oke, jadi Pak Muslimin sekarang saya nggak tahu perkembangan di Pekalongan kayak apa. Pak Muslimin ada Pak. Oke ya, selamat. Jadi saya menganggap bahwa pengawas itu adalah organ Kementerian Agama yang harus diberdayakan karena dari pengawas ini saya berharap mutu, kualitas, penyangga jaminan mutu madrasah akan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kawan-kawan, saya bermimpi pada saatnya nanti pengawas ini menjadi motor penggerak, menjadi inovator utama di madrasah, harus melebihi kepala madrasah, harus melebihi guru-guru di madrasah. Kalau kita nggak ada lebih dari mereka, ya keadaan kawan-kawan pengawas nggak akan lebih dihargai, keadaan kawan-kawan pengawas nggak akan diperhatikan. Nah, oleh karena itu, kawan-kawanku, para pengawas-pengawas yang terhormat, yang berbahagia, saya ingin katakan bahwa new normal mesti terjadi dan harus kita lalui, dan kita melalui dan melewati new normal itu tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi yang penting adalah harus bersifat batiniah, bersifat spiritual, bersifat psikologis, psikis. Apa itu, kawan-kawan? Teknologi itu
tergantung siapa yang megang. Teknologi dipegang oleh orang yang rusak mentalnya, maka teknologi itu nunggangi orangnya. Teknologi itu memperdaya orangnya. Tidak banyak manfaat, tapi justru madorot. Bisa merusak orang, bisa membunuh orang, bisa membunuh karakter orang, bisa menjatuhkan orang. Itu teknologi. Kawan-kawanku, saat ini kita nggak pernah membayangkan kalau malam ini kita menggunakan teknologi yang dulunya sangat-sangat asing. Webinar ini dulu yang bisa menggunakan paling-paling pejabat besar. Pejabat besar pun nggak setiap tahun menggunakan. Dulu. Sekarang ini hampir RT aja bakal pakai webinar. RT. Jadi ini sesuatu yang kenormalan baru. Tetapi jangan disangka kawan-kawan, saya sudah selama sebulan terakhir ini mengamati. Di awal kegiatan ini full, 300 orang, oke. Tapi lama-lama nanti mereka nggak sadar kalau dia keluar tuh dikira orang lain nggak tahu. Itu udah keluar, kelihatan. Dia hanya nutup layarnya, terus dia pergi apa-apa, dikira nggak tahu. Jadi teknologi itu tergantung yang punya. Kalau yang punya itu jujur, yang punya itu disiplin, itu punya inovasi yang bagus, maka teknologi ini sangat besar manfaatnya. Nah, kawan-kawan, ada dua hal yang mempengaruhi new normal dalam dunia pendidikan. Pertama, ada perkembangan teknologi dan pengetahuan. Yang kedua adalah tuntutan zaman atau tuntutan masyarakat. Saat ini sebetulnya dua-duanya iya. Hanya bedanya saat ini tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman itu lebih dulu, baru tuntutan teknologi. Sebenarnya kalau Mas Farid itu mana Mas Farid? Ada, Mas Farid, ada ya. Mas Farid Farid sudah ikut saya berapa kali ceramah-ceramah di Jawa Tengah. Mas Zubair juga pernah. Saya katakan, pada saatnya nanti guru itu nggak akan lagi digunakan. Ketika teknologi sudah berkembang. Ingat kan? Saya berapa kali ngomong itu, saya berkali-kali ngomong bahwa pada saatnya nanti guru-guru itu nggak digunakan. Karena anak-anak sudah cukup dengan teknologi pembelajaran. Kalau guru-guru hanya bicara masalah what, hanya bicara masalah definisi, bicara masalah terminologi, bicara masalah kognitif. Anak-anak nggak lagi butuh guru. Ini sudah saya omongkan mungkin 2 tahun yang lalu saya sudah ngomong. Tetapi kalau guru bisa hadir, bahkan Pak Muslimin kalau mungkin ingat waktu saya pembinaan di Kemenak Kabupaten Pekalongan beberapa bulan yang lalu, saya ngomong juga ini di aula Kementerian Agama, saya ngomong. Tetapi kalau guru hadir tidak hanya membawa kabar pengetahuan kognitif saja, tetapi hadir dengan afektif dan psikomotorik, maka posisi guru sepanjang zaman masih ada manusia, maka guru tetap akan dibutuhkan. Ya Pak Umar, nah, saya ingat Pak Umar. Ingat ya? Ingat Pak Umar. Jadi jawabannya sekarang ini, ternyata dengan wabah corona, yang membatasi orang nggak boleh bertemu, nggak boleh kumpul, nggak boleh meeting langsung, maka sekarang teknologi menjadi ikut mewarnai new normal dalam bidang pembelajaran, new normal dalam bidang kurikulum sekarang sudah mulai nyata, tetapi kawan-kawan pengawas jangan sampai berhenti di sini. Ingat, kita pendidikan itu tidak hanya urusan kognitif. Pendidikan itu tidak hanya urusan pinter, tetapi justru pendidikan itu yang paling utama adalah akhlakul karimah. Pendidikan itu adalah membudayakan manusia, memanusiakan manusia, maka harus diberi penguatan. Guru-guru jangan takut, tugas fungsi guru akan diambil alih semua oleh teknologi kalau kita hadir dengan membawa kabar, yaitu penguatan, akhlakul karimah,
mengembangkan budaya-budaya yang baik, insya Allah tetap akan dibutuhkan. Ingat bahwa dua hal, satu perkembangan teknologi dan pengetahuan, dua tentang tuntutan zaman, kita mesti harus ikut new normal. Kawan-kawanku yang saya hormati, apa sih yang harus kita lakukan ke depan, kawan-kawan? Saya mohon kawan-kawan pengawas ini harus merubah mindset-nya, berubah dari yang biasa. Pak Zubair sekarang tidak lagi pusing mikir, satu pengawas 100 MI, enggak masalah. Satu pengawas tugasnya 13 MTS, 20 MTS, enggak masalah. Kenapa? Ada teknologi. Pembinaan enggak harus datang semua ke madrasah. Sesekali kalau ada guru yang mau naik pangkat, yang perlu dievaluasi, bolehlah kita datang, nunggu di kelas, nunggu di ruangan, boleh. Tapi enggak ada lagi mindset pengawas datang, nakut-nakuti kepala madrasah, nakut-nakuti guru, bentak-bentak, enggak ada lagi boleh. Enggak boleh. Pengawas harus memberikan teladan, memberikan contoh. Pengawas harus memberikan solusi, bukan nakut-nakuti. Tetapi kalau memang ada guru atau pengawas, ada kepala madrasah yang kebangetan nakalnya, ya boleh dimarah-marahi, boleh. Enggak harus begitu. Nah, maka yang pertama, kawan-kawan pengawas, untuk memasuki new normal, yang pertama, kawan pengawas harus ramah teknologi. Sekarang ini sudah mulai dipaksa harus ramah teknologi. Kalau pengawas gaptek, kalau pengawas gagap teknologi, alias enggak paham teknologi, ya sebaiknya kawan-kawan jangan jadi pengawas. Karena pengawas itu sering saya katakan mbahnya guru. Jadi kalau kepala madrasah itu bapaknya guru, maka pengawas itu mbahnya guru. Mbahnya guru harus 2 kali pinter dari guru. Dan 3 kali pinter dari guru. Kalau dengan kepala, 2 kali pinter dari kepala. Itu pengawas. Termasuk teknologinya. Tidak usah takut. Sekarang kursus gampang. Dulu Pak Zubair itu dulu waktu 10 tahun yang lalu mengatakan HP itu haram dulu. HP itu haram Mas Zubair dulu. Nggak mau pakai HP karena banyak untuk kemaksiatan dulu gitu kan. Tapi sekarang nggak bisa, harus punya HP, harus punya teknologi gitu. Karena dulu Mas Zubair itu pernah waktu pelatihan dan nggak mau pakai HP dia. Digulai susah. Jadi yang pertama, pengawas harus ramah teknologi. Yang kedua, kawan pengawas, tugas dalam kepengawasan tidak selalu identik muter-muter madrasah setiap hari. Ingat, tugas pengawas tidak identik dengan muter-muter madrasah setiap hari. Saya kira Pak Soyanto itu termasuk orang yang dulu pernah tahu bagaimana saya berkiprah di Gerobokan. Iya Pak, siap. Masih ingat Mas ya? Ya, madrasah yang mau mati tapi sekarang jadi muridnya banyak. 160 Pak. Sekarang ya lumayan kan, dulu kan 18. 16 Pak. Oh 16 sekarang jadi 160 kan luar biasa itu kemajuannya, luar biasa. Jadi dulu saya selalu mengatakan pengawas lebih baik datang ke madrasah 1 hari 1 tempat, tapi dari pagi sebelum guru datang sampai pulangnya guru. Sekarang sudah berubah lagi. Pengawas tidak usah perlu datang ke madrasah. Asal kawan-kawan pengawas tahu caranya, atur teknologinya. Buat mereka aplikasi yang nanti kegiatan mereka akan terkontrol dan bisa dipantau. Mohon maaf kawan-kawan, mohon doanya. Mudah-mudahan di tahun 2021 nanti saya sedang menyiapkan aplikasi 2 untuk kawan-kawan madrasah. Pertama, saya menyiapkan e-learning madrasah. Sekarang ini sudah dipakai, sudah ada 12.000 madrasah menggunakan e-learning dengan siswa kurang lebih 850 siswa, dan insya Allah saat ini e-learning sudah dalam tahapan evaluasi
oleh pakar-pakar teknologi. Kalau ada yang kurang dikuatkan, kalau ada yang lemah dikuatkan, dan yang kurang disempurnakan. Dan ini alhamdulillah e-learning ini tolong kawan-kawan bisa harus bersyukur karena e-learning ini platformnya dirancang, disusun, dibikin oleh alumni madrasah. Dan yang akan mengevaluasi ini juga alumni madrasah yang sudah sukses menjadi CEO sebuah perusahaan besar dalam bidang teknologi digitalisasi, digital. Dan ini menjadi sempurna karena junior ke senior, dan alhamdulillah kita syukuri e-learning bukan pesan, bukan beli, tapi e-learning produk asli madrasah. Jika kawan-kawan kalau Jawa Tengah ada yang belum menggunakan e-learning, ya tolong diingatkan Mas Baer untuk bisa menggunakan e-learning, karena ini menjadi penting. Dan e-learning sudah mulai jalan, insya Allah dalam waktu dekat kita sudah siapkan kemarin dengan Telkom, kita akan siapkan office learning. Kalau office learning terjadi, kawan-kawan pengawas nggak perlu repot-repot untuk memantau, untuk membimbing guru-guru, membimbing kepala madrasah, insya Allah akan lebih mudah. Dan melalui e-learning, kawan-kawan nanti akan difasilitasi, ada teleconference, di situ menggunakan jasa e-learning akan lebih mudah lagi. Dan kita akan siapkan ke depan yang luar biasa. Nah,